Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, akan menemani Anda di pelajaran Sekolah Sabat, di ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13. Dengan judul pelajaran kita, Tuhan yang Bangkit. Pelajaran satu pekan ini diangkat dari kitab Markus pasal 16. Dan kita akan bagi menjadi 3 bagian penting, agar kita lebih mudah memahami dari pelajaran satu pekan ini, dan kita dapat mendiskusikannya di kelompok diskusi sekolah sabat kita di hari sabat ini. Mari kita masuk di poin yang pertama atau bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu peristiwa di hari Minggu. Ada apa di hari Minggu? Ada beberapa peristiwa yang kita temukan di Markus pasal yang ke-16. Tetapi sebelum kita masuk ke peristiwa-peristiwa itu, kita harus tahu terlebih dahulu hari Minggu itu dimulai dari matahari terbenam di hari Sabtu sampai matahari terbenam di hari Minggu. Itulah yang disebut dengan Minggu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di hari Minggu. Yang pertama, Maria Magdalena bersama dengan Maria ibu Yakobus dan juga Salome pergi memberi rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Kapan mereka membelinya? Setelah hari Sabat lewat. Itu dicatat dalam kitab Markus 16 ayat yang pertama. Mengapa mereka tidak membeli pada hari Sabat? Karena pada hari Sabat tidak dapat melakukan semua aktivitas dunia. Hari Sabat khusus untuk menyembah Dia sebagai pencipta dan penebus kita. Itu sebabnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome tidak membeli rempah-rempah pada hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang dikuduskan Tuhan, dan Allah berhenti dari semua pekerjaannya. Kita boleh baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dan juga Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari pertama Maria Magdalena membeli rempah-rempah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, Maria Magdalena pergi ke kuburan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama minggu setelah pagi-pagi, dia pergi ke kuburan. Dan setelah tiba di kuburan, dia terkejut. Mengapa? Karena Yesus tidak ditemukan di kuburan. Bapak ibu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, Maria Magdalena takut karena Yesus tidak ada di kuburan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus ternyata telah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya malaikat menjumpai Maria, menyatakan, memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana yang Yesus pernah katakan bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus memiliki hubungan erat dengan baptisan. Walaupun banyak dari kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus mengakui bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus untuk beribadah kepada Dia. Hari kemenangan, itu sebabnya kita harus beribadah pada hari Minggu. Tetapi kalau kita kaji Markus pasal 16, kita temukan bahwa kebangkitan Yesus memiliki kaitan erat dengan baptisan. Kita boleh temukan dalam kitab Kolose 2 ayat 12 dan juga Roma 6 ayat yang keempat, bahwa baptisan pada saat diselamkan itu melambangkan kematian Yesus, penguburan Yesus, dan juga pada saat bangkit itu melambangkan kebangkitan Yesus. Jadi sekali lagi, hari Minggu adalah merupakan hari kebangkitan Yesus, dan itu sangat erat kaitannya dengan baptisan. Barang siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Itu dikatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita masuk ke poin yang kedua. Menolak bahwa Yesus dicuri oleh murid-murid. Tuduhan imam-imam menyatakan bahwa murid-murid telah mencuri. Mereka ingin mematahkan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia dicuri agar orang percaya Yesus itu bukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 mencatat bahwa tidak mungkin murid-murid mencuri, karena di sana ada penjaga tentara Romawi, serdadu-serdadu
menjaga kuburan Yesus. Jangankan mencuri mayat Yesus. Pada saat Yesus diadili, murid-murid sudah tercerai-berai. Mereka takut, apalagi di sana ada serdadu yang menjaga. Tidaklah mungkin murid-murid mencuri, karena dia takut terhadap orang-orang Yahudi maupun terhadap serdadu-serdadu. Lalu yang kedua, apakah mungkin murid-murid mencuri? Tidak. Mengapa? Kita lihat dari kitab Markus pasal yang ke-16. Kalau murid-murid mencuri mayat Yesus, maka para imam langsung mendesak untuk menangkap murid-murid dan juga memenjarakannya. Apakah mungkin dihukum, disalibkan, dan seterusnya. Tetapi Injil mengatakan tidak ada catatan bahwa murid-murid ditangkap oleh para imam. Itu artinya murid-murid tidak mencuri mayat Yesus. Kemudian kita temukan di ayat yang ke-6, Markus 16 ayat yang ke-6, bahwa malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Yesus telah bangkit. Ini merupakan satu pernyataan yang tidak bisa dibantah, karena langsung malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Artinya Yesus telah mengalahkan kerajaan maut. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan juga. Di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat 18 kita boleh baca, barang siapa yang percaya kepada Yesus walaupun dia sudah mati akan dapat dibangkitkan kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi tuduhan bahwa mayat Yesus dicuri itu adalah salah. Mari kita lihat poin yang ketiga, misi penting. Apakah misi penting itu? Yaitu memberitahukan kepada banyak orang bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan kerajaan maut, dan Yesus naik ke surga. Ini merupakan misi penting, Injil yang harus kita bawa kepada orang-orang banyak. Misi penting ini harus dibawa oleh pria dan wanita. Mengapa harus dilibatkan wanita? Bukankah di zaman itu wanita orang yang tidak memiliki kuasa yang tinggi dalam bersaksi? Karena cenderung wanita tidak dipercayai kesaksiannya daripada laki-laki. Itu sebabnya perempuan-perempuan yang membawa kabar Yesus telah bangkit, murid-murid tidak percaya. Tetapi misi itu diberikan kepada saudara dan saya untuk diberitakan laki-laki dan wanita membawa Injil penting, yaitu Yesus telah bangkit. Kemudian yang kedua, bahwa misi itu kita harus pergi ke seluruh dunia. Ini adalah merupakan misi yang disampaikan oleh Yesus. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Yesus harus memberitakan Injil. Dan itu harus diketahui oleh semua makhluk. Melalui organisasi Gereja Masih Benar ke-7 membawa Injil kebenaran, pekabaran 3 malaikat itu ke seluruh dunia melalui organisasi. Ada di Amerika, ada di Australia, ada di Irian Jaya, ada di Indonesia, di Kalimantan. Seluruh dunia ini dibawa Injil kebenaran melalui organisasi Advent. Kemudian, mari kita lihat apalagi misi Tuhan. Setelah memberitakan Injil itu, dikatakan baptislah mereka. Bila mereka percaya baptis, setelah dibaptis, maka mereka akan diselamatkan. Markus 16 ayat yang ke-16. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak ada ketakutan seperti Maria Magdalena. Mereka takut untuk menceritakan kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak perlu takut lagi untuk menyatakan Yesus telah bangkit, mengalahkan alam maut, dan naik ke surga. Biarlah kiranya dengan pelajaran Sekolah Sabat ini akan memudahkan kita untuk berdiskusi di pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-13. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.